Kediaman Pangeran Jin. Kuilingrong istri utama Li Xuanyi. Xuanyi. Aku istri utamamu Xuanyi. Kau berjanji padaku. Seumur hidup hanya dengan satu pasangan. Bersekongkol untuk mencelakai keturunan pangeran ini. Mulai hari ini kau diasingkan ke Ningguta. Tidak akan pernah kembali ke ibu kota selamanya. Xuanyi. 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 Kuilingrong. Tahukah kamu? Besok, Li Xuanyi yang akan menjadi putra mahkota akan menikahi wanita lain sebagai putri mahkota. Di istana yang dalam ini, satu hal yang tidak boleh disimpan adalah kasih sayang terhadap seorang kaisar. Satu hal yang tidak boleh ada adalah cinta. Cinta akan mengkhianatimu, tapi kekuasaan tidak. Karena fakta bahwa aku adalah selir umpan meriam sudah ditetapkan, maka dalam hidup ini, tidak peduli cara apapun yang aku gunakan, aku harus menulis ulang nasib tragis Xuang Gu dan menjadi ibu suri yang memegang kekuasaan tertinggi. Mengenakan pakaian pernikahan. Xiang Yun pelayan Xuang Gu. Pangeran ini tidak akan menginap. Begitukah? Jangan ingkar janji nanti. Pangeran ini dan Lingrong sangat mencintai satu sama lain. Menyambutmu ke kediaman adalah perintah yang mulia. Sebuah tindakan yang benar-benar enggan. Tapi pangeran ini sudah memiliki Lingrong dan sama sekali tidak akan menyentuh wanita lain. Selir ini mengerti. Selir ini pasti akan tahu tempatnya dan bersikap baik. Sudah larut. Selir ini dengan hormat mengantar yang mulia pergi. Apakah kau mengusir pangeran ini? Bagi seorang suami, untuk tidak menginap di malam pernikahan, bagi seorang wanita, adalah penghinaan besar. Bagaimana mungkin dia tidak peduli? Wanita macam apa yang belum pernah dilihat pangeran ini? Trikmu berpura-pura acuh tak acuh untuk memikatku. Tidak akan pernah menahan pangeran ini. Selir ini tidak berani. Semoga aku memenangkan satu hati dan tidak pernah berpisah sampai tua. Yang mulia dan putri Selir memiliki kasih sayang yang dalam. Bagaimana Selir ini tega menghancurkannya? Sangat bagus bahwa kau mematuhi tugasmu. Lingrong cantik dan baik hati. Di masa depan, dia pasti akan memperlakukanmu seperti seorang adik perempuan. Jika kau memiliki kebutuhan apapun, kau bisa memberitahunya. Selain kasih sayang, dalam hal makanan, pakaian, dan pengeluaran sehari-hari, pangeran ini sama sekali tidak akan menganiayamu. Selir ini berterima kasih kepada yang mulia sebelumnya. Pada malam pernikahan pemilik asli, dalam buku, Li Xuanyi sama sekali tidak menginap dalam hidup ini. Karena aku adalah Xuang Gu yang baru. Tidak akan membiarkanmu meninggalkan istana Chengfu ini lagi. Selir bangsawan, apa ini? Aku selalu mendengar. Kasih dulu. Ada kasih mendalam antara pangeran dan putri Selir. Malam ini pangeran mungkin tidak akan menginap di istana Chengfu. Itu tidak terlalu penting bagiku. Tapi, ayahku mungkin akan kehilangan muka. Jika ayahku sampai marah maka, dan itu memengaruhi upaya pangeran untuk merebut tahta, itu akan menjadi bencana bagi seluruh kediaman pangeran Jin. Selir. Mohon yakinlah, hamba pasti tidak akan gagal dalam misi hamba. Sungguh mengagumkan dari Selir untuk mengkhawatirkan pangeran dan kediaman pangeran Jin. Tiga, 2, 1. Yang mulia, Anda tidak bisa pergi. Saat ini Anda dan Pangeran Lian sedang bersaing untuk posisi putra mahkota. Dan Ayan, serta anak keluarga Xuang ini sangat penting bagi Anda. Pada hari pernikahan agung Anda meninggalkan keluarga Xuan, Putri San, yang paling dicintai untuk pergi. Bukankah ini menampar wajah sekretaris agung Xuan? Yang mulia, hamba mohon pertimbangan kembali Yang mulia. Hamba hanya berharap Paduka berpikir kembali. Tapi, pangeran ini sudah berjanji pada Lingrong. Aku tidak akan menginap di istana Chengfu malam ini. Yang mulia. Yang mulia pertimbangkan kembali. Yang mulia mohon pertimbangkan kembali. Yang mulia mohon pertimbangkan kembali. Kuilingrong.
Kamu bilang malam ini kamu menang. Atau aku yang menang? Nyonya, sudah waktunya tidur. Pangeran belum tiba. Apa yang terburu-buru? Xuan Yi berjanji padaku. Dia tidak akan menginap di istana Chengfu malam ini. Tapi, ini sudah jaga ketiga. Aku percaya Xuan Yi akan menepati janjinya. Bahkan jika dia menghadapi tekanan dari istana dan harus menikahi wanita lain. Di dalam hatinya, aku adalah satu-satunya istrinya. Yang mulia. Yang mulia. Putri permaisuri hamba. Di mana Yang mulia? Yang mulia meminta hamba untuk memberitahu Anda bahwa dia tidak akan datang ke istana Xiaoyang malam ini. Dia meminta Anda untuk beristirahat lebih awal. Hamba mohon undur diri. Juang Go, kau jalan. Beraninya kau merebut suamiku. Aku akan mengambil nyawamu. Pangeran ini telah memikirkannya pada hari pernikahan. Jika suami tidak menginap, reputasi pengantin wanita bisa tercoreng. Demi selir Xuan dan stabilitas masa depanmu di kediaman ini, malam ini, pangeran ini akan menginap di sini untuk menjaga martabatmu. Senang sekali mendengarnya. Dia bilang itu demi aku. Tapi kenyataannya, dia tidak tahan kehilangan dukungan keluarga Xuan. Ini benar-benar cocok untuk orang yang berkuasa. Jelas egois, namun menampilkan fase kebajikan. Selir ini berterima kasih kepada Yang Mulia atas kebaikan besar Anda. Baiklah, tidak perlu sungkan. Kau adalah selir samping pangeran ini, bukan pelayan pangeran ini. Kau sudah berlutut semalaman. Yang Mulia. Dia hanya memiliki sedikit rupa. Aku adalah seorang pangeran kekaisaran yang bermartabat. Bagaimana mungkin aku tergoda oleh kecantikan? Malam ini aku menginap di sini untuk menjaga reputasimu dan keluarga Xuan. Jika kau menyimpan pikiran yang tidak pantas, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Selir ini mengerti. Selir ini tidak akan pernah melampaui batas. Selir ini akan melayani Yang Mulia terlebih dahulu untuk mandi dan berganti pakaian. Apakah dia tidak menganggap pangeran ini cukup serius? Di sisi Xuan Yi, aku sudah mengganti kasur dengan sutra Phoenix. Pada siang hari tidak ada perbedaan. Tapi begitu suhu turun di malam hari, itu akan membuat seseorang kedinginan sampai ke tulang. Saat itu, dia pasti akan menempel pada kehangatanku. Xuan Yi, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Selir, mengapa Anda tidur di sofa? Hati-hati jangan sampai masuk angin. Tadi malam, Yang Mulia terus mendesakku, dan aku benar-benar tidak bisa menghindarinya. Jika Yang Mulia bangun, dia pasti akan menyalahkanku karena merayunya. Itulah mengapa aku semalaman tidur di sofa. Selir telah menderita. Jelas Yang Mulia yang menempel pada Anda. Selir begitu cantik, bagaimana mungkin Yang Mulia tidak tergerak? Langkah ini disebut mundur untuk maju. Tugas berikutnya adalah membuat Xuan Yi, dia sendiri, yang mendekatiku di malam itu. Dalam kekaisaran ibu, naik derajat lewat anak. Mengandalkan pria tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Apa? Sebenarnya akulah yang menempel padanya. Pangeran ini benar-benar tergoda oleh kecantikan. Hamba ini telah diperintahkan oleh Yang Mulia Permaisuri untuk datang mengambil kain malam pertama. Selir ini buruk, belum menyempurnakan pernikahan. Dari mana kain malam pertama akan datang? Yang Mulia masih berganti pakaian. Tunggu di luar pintu. Ya. Yang Mulia, selir ini tahu
Pernikahan ini diatur oleh Yang Mulia Permaisuri untuk mengizinkan selir ini untuk melahirkan pewaris bagi keluarga kekaisaran. Jika dia sampai tahu bahwa kita berdua belum menyempurnakan pernikahan, selir ini dihukum adalah masalah kecil. Tetapi Yang Mulia Permaisuri menghukum Yang Mulia, itu akan menjadi masalah serius. Aku juga tahu bahwa Ibu Permaisuri, karena aku belum menghasilkan pewaris, telah menegurku beberapa kali. Tapi aku tidak ingin mengkhianati janjiku kepada Lingrong. Selir ini mengerti. Selir ini tidak akan membiarkan Yang Mulia dihukum. Yang Mulia, mohon maafkan kesalahan hamba. Setetes darah ini adalah kesetiaan Yang Mulia kepada Putri Permaisuri dan juga perhatian Yang Mulia kepada selir ini. Baguslah, kalau kau tahu. Aku tutupi dustamu dan bereskan masalahmu. Namun kau masih bersikap sombong. Aku membenci. Terima kasih Yang Mulia atas perhatiannya. Yang Mulia, mengapa masih berdarah? Hanya luka kecil. Pangeran ini baik-baik saja. Siang Yun buka pintunya. Selamat kepada Yang Mulia dan selir juang. Hamba ini telah diperintahkan oleh Permaisuri untuk datang mengambil kerudung pengantin. Ketika Yang Mulia Permaisuri melihatnya, dia pasti akan senang. Hamba ini akan undur diri sekarang. Pangeran ini tidak akan menemanimu untuk sarapan. Pangeran ini masih memiliki tugas di istana. Hormat saya pamit kepada Yang Mulia. Hormat hamba kepada Yang Mulia. Siang Yun, ayo pergi untuk menghidangkan teh kepada Putri Permaisuri. Jika kita terlambat, dia akan bilang kita tidak tahu aturan lagi. Kami tidak tahu bagaimana Putri Mahkota akan mempersulit Anda. Aku tidak takut dia mempersulit keadaan. Aku hanya takut dia tidak akan. Dalam buku itu, Kui Lingrong melacurkan jari pemilik asli, menyebabkannya bernanah. Pemilik asli takut lukanya akan buruk rupa dan menakuti Li Xuanyi. Dia memilih mengasingkan diri setengah bulan demi pemulihan, hampir menyebabkan Li Xuanyi melupakannya sepenuhnya. Dalam kehidupan ini, lihat aku gunakan kekuatannya melawannya. Siang Yun, pergi ke dapur timur dan bawakan aku semangkuk darah ayam. Hati-hati, jangan sampai ada yang menemukanmu, ya. Selir Suang menghidangkan teh kepada Putri Permaisuri. Karena ini adalah persembahan teh, tentu saja harus secangkir penuh. Bai Jai. Di ketel ini, ada air mendidih. Sebentar lagi, jangan salahkan hamba jika tangan hamba gemetar dan menyiram tangan jalang Anda. Jika cangkir teh pecah, Anda akan dituduh tidak hormat di depan Yang Mulia lagi. Jalang ini cukup tabah. Lihat hamba akan menyiram Anda sampai mati. Cukup. Kalau tidak, jika terbentuk bekas luka sungguhan, itu akan menjadi kerugian besar. Kurang ajar. Beraninya Anda tidak hormat di depan Putri Mahkota. Salah apa? Darah. Selir berdarah. Putri Permaisuri, selir ini sedang datang bulan. Hamba khawatir kekuatan hamba melemah. Hamba mohon ampun kepada Putri Permaisuri. Putri Mahkota itu benar. Ada bau amis yang khas. Ini berarti kamu tidak sahkan pernikahan dengan Xuanyi semalam. Melapor kepada Putri Permaisuri, Yang Mulia menginap tadi malam. Semua demi kehormatan keluarga Xuang. Dan juga untuk menghindari memberikan Putri Permaisuri reputasi buruk karena cemburu. Ayah selir ini sangat protektif terhadap keluarganya. Jika dia sampai tahu bahwa selir ini diabaikan pada hari pertama hamba di kediaman, dia mungkin marah pada Yang Mulia. Kita semua adalah satu keluarga. Tidak perlu menciptakan keretakan seperti itu. Dalam buku itu, pemilik asli adalah penakut. Tidak menyadari bahwa orang baik sering diintimidasi. Dalam kehidupan ini, aku akan memastikan Kui Lingrong dengan benar mempertimbangkan tindakannya. Keluarga ibuku keluarga Xuang tidak bisa dianggap remeh. Xuanyi sedang memperebutkan posisi putra mahkota. Posisi keluarga Kuiku tak setara keluarga Juang. Kita tidak boleh menyinggung keluarga Juang. Jika itu menunda masalah penting perebutan posisi putra mahkota, maka semuanya akan sia-sia. Hanya fokus pada kecemburuan dan kemarahan. Aku sebenarnya melupakan poin krusial ini. Adik perempuan cepatlah bangkit. Bai Jai ini adalah pelayan maharku. Dia sudah lama bersamaku. Jati tidak bisa dihindari, dia sedikit sombong. Adik perempuan, tolong jangan menganggapnya serius. Bagaimana mungkin begitu? Kakak begitu perhatian padaku. Aku pasti akan melindungi dengan baik.
Kasih sayang antara pangeran dan putri permaisuri. Siapa yang tidak tahu kasih sayang mendalam pangeran kepada putri permaisuri? Dan siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan putri permaisuri? Setidaknya dia tahu tempatnya sendiri. Dalam setengah tahun lagi, setelah tubuhku pulih, aku bisa melahirkan anak untuk Xuan Yi. Itu hanya karena pangeran menghargai kesetiaan dan kebenaran, memberiku istri sahnya sedikit kehormatan. Adik ini secara khusus membawakan kue dari Jin Yan Fang. Mohon diterima kakak. Kau sangat perhatian adik perempuan. Selir samping Xuan sudah bertemu Lingrong. Bagaimana hasilnya? Melapor kepada Yang Mulia. Semuanya harmonis. Sepertinya selir samping masih patuh dan telah menuruti instruksi pangeran ini. Kecuali apa? Kecuali pelayan putri permaisuri. Beishi membuat masalah. Dan bahkan tangan selir Zhuang tersiram air panas. Apa katamu? Di mana selir samping sekarang? Selir Zhuang berkata, melihat Yang Mulia bekerja keras siang dan malam, ia ingin memasak sendiri untuk Anda. Untuk membuat beberapa kue, hamba ini mencoba membujuknya, tapi tidak bisa menghentikannya. Omong kosong. Dengan tangan terluka kau masih datang ke dapur belakang. Untuk siapa kau bersandiwara? Yang Mulia. Selir ini berpikir bahwa tugas-tugas Yang Mulia berat dan ingin membuat beberapa kue lezat untuk mengisi kembali energi Yang Mulia. Mengenai tangan yang melapur. Kenapa tidak kau laporkan? Yang Mulia, itu semua salah Beishi karena menyebabkan masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan putri permaisuri. Selir ini takut Yang Mulia akan menyalahkan putri permaisuri. Itulah sebabnya hamba tidak mengatakan apa-apa. Yang Mulia, jika Yang Mulia ingin mendukung Goer, maka hukum saja Beishi. Tapi tolong jangan menyalahkan putri permaisuri. Jarang sekali kau bersikap begitu masuk akal. Pengawal, seret Beishi keluar dan berikan dia 30 pukulan cambuk. Ya, Pertama tangani anak buah harimau itu. Setidaknya itu bisa mengekang kesombongan mereka. Yang Mulia, karena Anda sudah di sini. Silakan coba kue yang baru saja saya buat. Silakan dicoba Yang Mulia. Bagaimana rasanya? Manis dan kaya rasa. Ini benar-benar lezat. Ini, benda apa ini? Ini adalah resep rahasia yang saya pelajari saat saya bekerja di toko kue untuk merebut hati seorang pria. Taklukkan dulu perutnya. Ini tiramisu. Saya menemukannya dalam teks kuno, resep kue rahasia yang saya temukan. Terbuat dari susu telur dan tepung. Butuh setengah tahun untuk membuatnya kembali. Bakat Goer dalam membuat kue. Bahkan lebih baik dari koki kekaisaran di istana. Yang Mulia, Anda barusan memanggil saya Goer? Ada apa? Apa kau tidak menyukainya? Saya suka. Saya sangat menyukainya. Jika kau biarkan tangan selir samping Xuan cacat, pangeran ini akan mengulitimu hidup-hidup. ya. Selir mohon bersabar. Saya perlu menusuk Lepo yang tersiram air panas ini sebelum mengoleskan obat. Kemarilah, bersandarlah pada bahu pangeran ini. Selir. Saya akan menusukkan jarumnya. Sudah selesai. Saya akan undur diri. Yang Mulia, mohon tenangkan amarah Anda. Saya hanya merasakan sakit yang tak tertahankan sesaat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit Yang Mulia. Kau baru di kediaman ini selama 3 hari. Namun kau sudah menggigit pangeran ini 2 kali. Jika ada lain kali, pangeran ini mungkin akan menggigitmu balik. Ikan telah memakan umpan. Yang Mulia, hari sudah larut. Anda harus pergi ke Putri Permaisuri sekarang. Saya tidak mempertimbangkan tadi.
Hanya fokus pada berbagi makanan lezat dengan Anda dan menahan Anda sampai sekarang. Bayangkan aku seorang pangeran yang bermartabat. Berapa banyak wanita bangsawan ingin masuk ke kediamanku untuk melayaniku. Hanya untuk dianggap tidak layak. Aku tidak pernah menyangka bahwa wanita kecil yang lemah ini yang dipaksa masuk ke kediamanku oleh Ibu Suri akan mencoba mengusirku setiap hari. Apakah pangeran ini begitu kurang pesona? Selamat jalan yang mulia. Nona, pangeran jelas tidak ingin pergi. Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan untuk menahannya? Hal-hal seperti ini harus ditangani perlahan bukan terburu-buru. Jika pria adalah pemburu, maka wanita adalah mangsanya. Semakin mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu, semakin hati mereka gatal. Semakin mudah bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu, semakin cepat mereka akan merasa bosan. Jalan panjang di depan ini, di istana dalam ini. Ketika Anda mendaki tinggi, Anda harus belajar untuk duduk dengan mantap. Lagi pula, apa yang saya inginkan? Tidak pernah kasih sayang mendalam pria ini. Apa yang saya inginkan hanyalah kekuasaan di belakangnya. Apa yang terjadi pada tangan selir samping Xuan? Itu semua karena selir ini gagal mendisiplinkan dengan benar dan pelayan rumah tanggaku menyebabkan masalah. Mohon maafkan selir ini yang mulia. Kalian semua adalah selir pangeran ini. Jika kau dan Goer hidup rukun, maka yang mulia dan permaisuri bisa tenang, dan pangeran ini bisa fokus pada tugas-tugasku. Hanya dalam 2 hari, kau sudah memanggilnya Gaur. Selir ini dengan hormat mematuhi ajaran yang mulia. Ada mata Ibu Suri di kediaman pangeran, terus mengawasi. Pangeran ini tidak bisa mengabaikan Goer. Yang mulia, mengapa Anda memberitahu selir ini hal ini? Apakah Anda akan mengesahkan pernikahan Anda dengannya? Apakah Juanggo menggunakan permaisuri untuk mengancam Anda? Itu tidak ada hubungannya dengannya. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengannya? Sebelum dia memasuki kediaman, pangeran tidak pernah memiliki niat seperti itu. Kita sudah menikah baru 2 tahun, dan pangeran sudah jatuh cinta pada wanita lain. Lingrong, tidakkah kau pikir kau bersikap seperti wanita cerewet sekarang? Pangeran ini masih memiliki dokumen resmi untuk ditinjau. Putri Selir, silakan undur diri dulu. Pelayan, hamba Anda di sini. Selidiki Juanggo untukku. Selir ini menolak untuk percaya bahwa tidak ada satupun kesalahan yang bisa ditemukan padanya. Ya, selir ini ingin dia mati. Putri Mahkota, hamba Anda telah mengetahui bahwa Juanggo dan Nalande adalah kekasih masa kecil. Mereka awalnya akan menikah, tapi sebagai hasilnya, sebuah dekrit kerajaan menganugerahkannya kepada pangeran. Dan Nalande mendengar berita ini, segera muntah darah dan jatuh sakit. Kukira dia benar-benar tersentuh oleh cinta antara Xuan Yi dan aku, dan secara sukarela menyingkir. Jadi dia sebenarnya memiliki pria liar di hatinya. Aku harus menemukan cara untuk membuat pangeran secara pribadi menyaksikan pertemuan rahasianya dengan seorang pria. Hanya dengan begitu dia bisa diusir. Itu tidak akan sulit. Untuk membuat ini berhasil, dengarkan hamba. Jika kau dengan setia merencanakan untuk selir ini sama sekali tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Pavilion Tingfeng. Hamba tidak menyangka Putri Mahkota benar-benar memberikan tiket teater Pavilion Tingfeng kepada Nona. Dia mengusir saya dari kediaman agar dia bisa memiliki lebih banyak waktu berdua dengan pangeran. Itu tidak mengejutkan. Tuan Muda Nalan. Kakak, kebetulan sekali Anda juga di sini untuk menonton pertunjukan. Pelayanku tiba-tiba berkata, Nalan di kekasih masa kecil Xuango. ada pertunjukan bagus hari ini, lereng keluarga show. Jadi saya datang untuk ikut bersenang-senang. Saya bertanya-tanya, apakah Baginda bisa memberi saya tempat duduk? Kuiling Rong. Jika saya tidak salah, Anda dan Xuan Yi juga akan segera tiba kan? Terima kasih. Gelombang kecemburuan yang Anda bangkitkan ini akan membuat pangeran semakin ingin menaklukkan saya. Kakak, tolong jangan panggil saya begitu. Saya bukan yang mulia. Semua orang tahu, saya hanyalah hiasan di kediaman pangeran. Perasaan antara Putri Permaisuri dan pangeran sungguh mengagumkan. Kemarilah dan duduk.
Sebelum pangeran ini memintamu keluar untuk tamasya musim semi, tapi kau tidak pernah ingin meninggalkan rumah. Kenapa kau memiliki waktu luang dan keranggunan hari ini? Selir ini melihat bahwa pangeran akhir-akhir ini disibukkan oleh tugas-tugas resmi. Jadi aku ingin menemani pangeran berjalan-jalan. Kau sungguh perhatian. Pangeran, bukankah itu selir samping juang? Pangeran, mengapa Anda di sini? Pergi sana. The film was translated and narrated by M. Pangeran. Media. Pangeran, Apa kau masih tahu siapa pangeran ini? Pangeran Anda menyakiti Goer. Selir tuanku. Tolong jangan repot-repot tuanmu dan Nalan. selir samping juang. Meskipun kau dan tuanmu Danalan adalah kekasih masa kecil, kau tetap harus mengerti kedudukanmu. Kau sekarang sudah selir kedua pangeran. Jadi bagaimana bisa kau diam-diam bertemu dengan pria lain? Putri Permaisuri, jaga ucapan Anda. Selir ini tidak bersalah. Meskipun Anda adalah Putri Permaisuri yang terhormat, Anda tidak bisa secara terbuka dan terang-terangan memfitnah dan mencemarkan nama baik saya dan merusak reputasi keluarga Suang. Kau diam-diam bertemu dengan pria lain, pangeran, dan aku menangkapmu basah. Bagaimanapun kau menjelaskan itu tidak berguna. Aku selalu bertanya-tanya. Pangeran adalah pria berparas surgawi, namun kau selalu menghindarinya. Jadi di hatimu, kau terus-menerus memikirkan pria lain. Sekarang kau bahkan berselingkuh di luar kediaman, di mana kau letakkan harga diri pangeran dan martabatnya. Apakah begini cara guru besar juang mengajarimu? Putri Permaisuri, jaga ucapan Anda. Kau tertangkap basah dan kau masih berani membantah selir pendamping juang. Kau benar-benar tidak punya rasa malu. Cukup. Kembali ke kediaman bersamaku. Siapa aku? Katakan padaku siapa aku. Pangeran, tolong jangan seperti ini. Jawab aku. Aku ini apa bagimu? Pangeran adalah pangeran kekaisaran dinasti saat ini dan suami nominal Goer. Lalu di hatimu. Siapa suami di hatimu? Aku mengerti mengapa kau terus mengusirku, enggan menyempurnakan pernikahan kita. Jadi di hatimu, orang lain sudah lama bersemayam. Apakah itu Nalandi bukan? Benar atau tidak? Pangeran, bukan begitu. Tolong dengarkan penjelasan saya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri hari ini. Apalagi yang harus kau jelaskan? Pangeran, Putri Permaisuri telah salah paham terhadap selir ini. Selir ini dan Nalande tidak memiliki hubungan apapun. Jika pangeran tidak percaya pada saya, dengan kematian hamba akan buktikan ketidakbersalahan hamba. Lancang, apakah aku bahkan tidak bisa menanyaimu? Kau berani menyakiti dirimu sendiri. Jadi akulah yang terlalu memanjakanmu. Aku akan membuatmu sekarang. Jalang itu, bukankah dia sedang dicambuk oleh pangeran? Dia akan segera diusir dari kediaman. Pangeran memaksa Selir Lin. Dia berniat untuk menyempurnakan pernikahan dengannya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Putri Mahkota, jika dia benar-benar menyempurnakan pernikahan, maka anak jalang itu lahir sebelum anak Anda, status Anda akan terancam. Jika saya menyetujuinya sekarang, tidak hanya akan mengkonfirmasi pelanggaran saya dengan Nalande, tetapi setelah hari ini, saya juga tidak akan pernah dihormati olehnya. Pangeran, mohon tenangkan amarah Anda, Pangeran. Menenangkan amarahku. Kau melakukan tindakan keterlaluan seperti itu. Bagaimana kau berharap pangeran ini menenangkan amarahku? Pangeran, tiket teater itu diberikan oleh Putri Permaisuri. Jika saya benar-benar ingin terlibat dalam perselingkuhan terlarang, mengapa saya harus tidak mencari tiket teater sendiri? Mungkin kau hanya kurang ajar. Berpikir tidak ada yang akan menyelidikimu. Pangeran, bagaimana selir ini bisa memiliki keberanian seperti itu? Sejak kau menikahi pangeran ini tidak akan mengizinkan pria lain di hatimu. Putri Mahkota, mohon pertimbangkan kembali. Pangeran ada di dalam. Anda tidak bisa menerobos masuk ke kamarnya. Anda menyakiti saya, Jalang. Putri Mahkota. Selesai. Guilingrong, saya telah berhasil divaksinasi terhadap cacar. Apa yang bisa Anda lakukan kepada saya?
Yang mulia, aku juga tidak tahu. Bagaimanapun itu pasti perbuatannya. Itu pasti dia. Rong-er. Bagaimana kamu tanpa bukti? Sembarangan melibatkan Selin. Kakak, saya tidak tahu kesalahan apa yang telah saya lakukan, sehingga kakak memperlakukan saya seperti ini. Kamu, Rong-er, apakah kamu tahu bahwa Goer secara pribadi datang ke ruang belajar untuk memberitahu pangeran ini bahwa kamu akhir-akhir ini murung dan menyarankan pangeran ini mengajakmu berjalan-jalan di taman. Bagaimana kamu bisa salah menyalahkannya? aku, Pangeran ini membenci wanita pencemburu. Perilakumu sungguh mengecewakan pangeran ini. Yang mulia. Kakak, hari ini ketika saya melihat Anda masuk angin, saya lebih baik masuk angin sendiri daripada tidak memberikan pakaian saya kepada Anda. Saya benar-benar tidak tahu apa kesalahan saya. Rong-er sudah tidak sehat. Kamu sama sekali tidak boleh sakit lagi. Tabib Istana Wang pergi ke Istana Chengfu. Ya, Yang mulia. Yang mulia. Juanggo kau jalang. Aku ingin membunuhmu. Aku ingin kau mati. Yang mulia, saya ingin pergi ke aula samping untuk tidur. Mengapa? Meskipun saya baru saja minum sup obat, saya masih merasa kedinginan di sekujur tubuh. Saya ingin pergi ke aula samping, agar Siang Yun memeluk saya saat saya tidur. Apakah aku raja ini masih tidak sebaik seorang pelayan? Kemarilah. Selir ini tidak berani. Saya sedang sakit. Jika saya berbagi ranjang dengan Yang Mulia dan menularkan penyakit saya kepada Yang Mulia, maka saya pantas mati 10.000 kali lipat. Jika kamu pergi sekarang, desas-desus perselisihan di antara kita pasti akan menyebar. Apakah kamu ingin membuat ayahmu khawatir? Raja ini memiliki ki yang mulia dan lurus, yang dapat menangkal semua penyakit. Lagi pula yang kamu alami bukanlah cacar, melainkan demam tinggi. Itu tidak akan berpengaruh pada raja ini. Li Xuan Yi, ini pasti pikiran Anda yang sebenarnya bukan? Jika saya terkena cacar malam ini, dan Kui Lingrong demam tinggi, saya khawatir Anda sudah lama menghindari saya. Ini hanya tidur dalam pelukan. Tidak akan terjadi apa-apa. Yang Mulia Anda sangat menyayangi saya. Selir ini benar-benar terharu. Pria tidak pernah bisa menolak wanita yang terlihat pantas. Saya tidak menyangka Li Xuan Yi ini adalah pria yang menepati janjinya. Beberapa hari terakhir ini, Kui Lingrong tertular cacar, dan meskipun dia tinggal di kamar saya, dia benar-benar tidak menyentuh saya. Itu benar-benar masalah perasaan, tetapi berhenti pada kepatutan. Tidak. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Siang Yun, ya. Siapkan kursi tandu. Saya ingin masuk istana untuk menemui Yang Mulia Permaisuri. Istana Yikun. Salam kepada Yang Mulia Permaisuri. Bangunlah. Selir rendahan ini tidak berani. Selir rendahan ini bersalah. Saya memohon Yang Mulia Permaisuri untuk menghukum saya. Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Baginda Permaisuri Seng penguasa Har. Selir ini tahu bahwa Yang Mulia Permaisuri yang menganugerahkan pernikahan ini. Berharap selir ini akan melahirkan pewaris untuk keluarga kerajaan. Yang Mulia hanya memiliki mata untuk putri permaisuri. Selir ini tidak kompeten. Saya memohon Yang Mulia untuk mengizinkan selir ini menceraikan Yang Mulia dan memenuhi keinginan pangeran dan putri mahkota untuk cinta eksklusif seumur hidup. Omong kosong. Omong kosong belaka. Sebagai anggota keluarga kerajaan, seseorang bisa penuh kasih sayang, tapi tidak pernah tergila-gila sebagai seorang pangeran kekaisaran untuk berbicara tentang cinta eksklusif seumur hidup. Sungguh tidak masuk akal. Selir juang mohon bangun. Permaisuri ini akan menegakkan keadilan untukmu. Jika tidak, permaisuri ini tidak bisa menjelaskannya kepada Sekretaris Agung Juang. Terima kasih banyak Yang Mulia Permaisuri. Putra Anda memberi hormat kepada Ibu Suri. Saya memanggilmu ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan padamu. Ini adalah resep bagus yang permaisuri ini minta tabib istana untuk disiapkan bagi selir juang. Xuan Yi.
Apakah begini caramu menipu ibumu? Permaisuri ini meminta tabib istana untuk memeriksa denyut nadi selir juang. Tapi tabib istana berkata, selir juang tetap tidak tersentuh. Bagaimana kau menjelaskan ini? Ibu Suri putra Anda mengakui kesalahan saya. Suwani, kau saat ini bersaing dengan Pangeran Liang untuk posisi putra mahkota. Tahukah kau betapa pentingnya seorang pewaris untuk mengamankan suksesi? Saya tidak peduli seberapa dalam kasih sayangmu untuk Putri Selir, tapi dia belum melahirkan anak. Ini adalah pelanggaran terbesar. Ibu Suri. Setelah Lingrong keguguran, tubuhnya belum pulih. Lagi pula beberapa waktu lalu, dia juga tertular cacar. Mohon berikan dia 6 bulan lagi, Ibu Suri. Omong kosong. Situasinya sudah berubah dalam 3 bulan. Bagaimana kita bisa menunggu setengah tahun jika putra Pangeran Liang lahir sebelum putramu? Bagaimana kau masih akan mengamankan posisi putra mahkota? Pengawal, bawa pangeran ketiga dan kurung dia di istana Chengfu tanpa izinku. Tidak ada yang diizinkan membukakan pintu untuknya. Yu Yue cepat lihat. Apakah bekas luka di wajahku tertutup? Mereka sudah tidak terlihat lagi, Yang Mulia. Tabib Istana Wang mengatakan Anda sudah pulih sepenuhnya. Bagus sekali. Cepat pergi siapkan tanduk rusa dan ogre. Pergi undang pangeran. Pangeran paling menyukai 2 hal ini. Pangeran sudah setuju tadi siang untuk datang ke istana Chaoyang. Namun dengan pesan dari permaisuri, pangeran dipanggil kembali ke istana. Saat ini, meskipun pangeran ingin datang, dia tidak akan bisa. Aku dengar. Dia dikurung oleh permaisuri di istana Chengfu. Apa? The film was translated and narrated by M Media. Biarkan pangeran ini keluar. Yang Mulia, Selir samping. Tolong kalian berdua jangan mempersulit hamba lagi. Masalah yang paling mendesak sekarang, memberi permaisuri cuti lebih dulu. Jika tidak, kalian berdua tidak akan diizinkan pergi. Sialan, aku tidak menyangka permaisuri Sheng akan begitu terus terang. Dia langsung mengunci Li Xuanyi dan aku bersama. Biarkan pangeran ini keluar. Long Er pulih hari ini, dan pangeran ini sudah berjanji padanya untuk makan malam bersamanya. Yang Mulia, tolong jangan mempersulit hamba lagi ya. Tanpa titah lisan permaisuri, siapa yang berani membebaskan Anda? Kasim Lu, mohon berbaik hati dan bukakan pintu. Putri mahkota baru saja pulih dari sakit parah. Jika dia tidak melihat pangeran dan penyakitnya kambuh lagi, bisakah Anda menanggung tanggung jawabnya? Permaisuri pangeran diberkati dengan keberuntungan tak terbatas. Dengan tabib kekaisaran Wang yang merawat, tidak akan ada masalah. Kasim Lu ini adalah orang yang cukup cerdik. Dia tahu permaisuri memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar dan tidak bisa disinggung. Yang Mulia, bagaimana kalau kita tidur dulu malam ini? Besok ketika Nyonya Jinrong datang, kita bisa membuat pengaturan. Permaisuri sudah tenang. Masalah ini akan selesai. Hari ini, kamu bertemu dengan Ibu Suri. Lalu masalah ini terjadi malam ini. Kamu demi membuat pangeran ini menyentuhmu. Sebenarnya bersekongkol dengan Ibu Suri. Yang Mulia, Selir ini tidak pernah melakukan apapun untuk menyinggung Yang Mulia. Hari ini Selir ini masuk istana. Itu untuk memohon kepada Ibu Suri untuk mengabulkan perceraian Yang Mulia dan Selir ini dan memenuhi hubungan antara Yang Mulia dan Putri Mahkota. Selir ini tidak mengucapkan satu kebohongan pun. Jika Yang Mulia tidak percaya, Anda bisa pergi bertanya. Kamu bilang kamu ingin menceraikan pangeran ini. Yang Mulia baru-baru ini. Meskipun Anda telah tinggal di istana Chengfu setiap hari, tetapi Anda belum menyentuh Selir ini. Pikiran hati Anda semuanya untuk Putri Mahkota. Oleh karena itu, saya ingin memenuhi kasih sayang antara Yang Mulia dan Putri Mahkota. Jadi aku telah menyalahkannya. Tak pernah bilang akan menolak pernikahan ini. Aku hanya ingin anak Lingrong lahir lebih dulu. Yang Mulia, Selir ini tidak memaksa Anda untuk menyentuh saya. Malam ini Selir ini akan tidur sendirian di sofa. Panas. Sangat panas. Sebelumnya aku takut mengungkapkan niatku dan tidak berani menambahkan apapun. Kali ini, bahkan jika itu aku yang menyuruh Xiang Yun menambahkan sesuatu, orang lain hanya akan menganggap itu adalah perbuatan permaisuri. Li Xuanyi,
Kali ini, mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan. Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja, Yang Mulia? Jangan pergi. Pangeran ini melarangmu pergi. Yang Mulia, ada apa dengan Anda? Apakah Anda mengalami mimpi buruk? Pangeran ini sangat panas. Pangeran ini sangat tidak nyaman. Pangeran ini menginginkanmu. Kaulah yang paling disukai pangeran ini. Yang Mulia, tolong pikirkan putri mahkota. Anak selir ini tidak bisa lahir sebelum anaknya. Pangeran ini tidak bisa peduli dengan semua itu. Pangeran ini akan meledak. Pangeran ini tidak tahan lagi. Dari mana asap ini berasal? Yang Mulia, sebuah bom asap diletakkan di dalam. Hanya ada asap tebal. Itu tidak akan membahayakan Yang Mulia. Pergi. Yang Mulia, Asap tebal mengepul di istana Chengfu. Pasti ada api di dalamnya. Apakah menyempurnakan pernikahan lebih penting? Ataukah nyawa Yang Mulia lebih penting? Apakah kamu ingin melihat Yang Mulia meninggal dunia? hamba tidak berani. Lalu mengapa kamu tidak cepat membuka pintu? Ya, ya. Sungguh kurang ajar Nyonya Kui. Beraninya kamu masuk tanpa izin ke istana. Yang Mulia, selir ini tidak berani mengganggu kesenangan Yang Mulia. Tetapi asap tebal mengepul di istana Chengfu. Selir ini sungguh khawatir akan keselamatan Yang Mulia. Meskipun Yang Mulia menghukumku setelahnya, selir ini tidak akan gentar menghadapi kematian. Kuiling Rong, aku khawatir asap ini berasal dari perbuatanmu. Yang Mulia, cepat bawa selir samping. Dan tinggalkan tempat ini. Cepat Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia, cepat minum teh pendingin untuk meredakan panas. Adapun adik perempuan, aku sudah mengurusnya dengan baik. Teh ini disiapkan khusus. Dapat menekan hasrat. Suan Yi, minumlah dan kamu tidak akan merasa tidak nyaman lagi. Jauh lebih nyaman. Mengapa istana Chengfu tiba-tiba terbakar? Mungkin cuaca kering. Dan pembakar dupa di kamar terbakar. Besok aku akan memeriksa semua pembakar dupa di kediaman untuk mencegah insiden seperti itu terjadi lagi. Rong Er telah banyak bersusah payah. Yang Mulia pasti lapar kan? Aku menyuruh dapur timur menjaga makanan tetap hangat. Itu beludu rusa dan okre yang Yang Mulia suka. Hanya Rong Er yang sangat memahamiku. Yang paling kucintai adalah kamu. Seseorang bawa makanannya. Selir jangan menunggu. Yang Mulia saat ini berada di istana Zhaoyang, makan dengan gembira. Dia mungkin tidak akan datang malam ini. Memang tidak bisa mempercayai pria, atau kata-kata manis di ranjang. Dia baru saja berkata bahwa aku adalah favoritnya. Sekarang dia bersama wanita lain di kamarnya, bermesraan. Penyebab kebakaran barusan sudah ditemukan. Pelayanmu sudah mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan sumber api. Maka kemungkinan besar itu adalah bom asap yang terbakar habis, tidak meninggalkan jejak. Aku tidak menyangka putri mahkota memiliki cara seperti itu. Jika dia tidak memiliki skema seperti itu, bagaimana dia bisa bertahun-tahun memegang teguh gelar putri mahkota? Selir, apakah Anda ingin pelayanmu pergi ke istana Zhaoyang sekarang? Dan mengatakan Anda terpengaruh oleh bom asap dan merasa tidak enak badan. Kita bisa meminta Yang Mulia datang menemui Anda. Tidak perlu, Yang Mulia pasti sudah lelah sekarang. Jika kita mengganggunya lagi, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi kita sendiri. Sudah larut tidurlah lebih awal. Pelayanmu pamit. Kuiling Rong. Untuk hari ini, aku akan sementara membiarkanmu memiliki Li Xuan Yi. Kita punya masa depan yang panjang di depan kita. Selir, Yang Mulia belum datang ke tempat kita selama beberapa hari ini. Apakah Anda tidak khawatir sama sekali? Apa gunanya kekhawatiranku? Jika dia tidak datang, bisakah aku mengikatnya dan membawanya ke sini? Tapi, apakah Anda tidak takut Yang Mulia dan Putri Mahkota akan semakin dekat dalam kasih sayang? Pria, semuanya buruk. Saling bertemu setiap hari, sebagian besar waktu, tidak memperdalam kasih sayang. Sebaliknya mereka bosan satu sama lain. Semakin kamu mencarinya, semakin dia kesal. Semakin sedikit kamu mencarinya, semakin dia akan memikirkanmu. Tapi, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Siapkan kereta. Aku ingin pergi ke kuil Nanming untuk mendoakan berkah bagi putri mahkota. Apa? Untuk mendoakan berkah bagi putri mahkota? Selir, apakah Anda sudah gila? Putri mahkota telah menikah ke dalam istana selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah hamil. Ini adalah penyesalan besar bagi istana. Jika putri mahkota hamil, pangeran akan senang. Jika pangeran senang, aku juga senang. Jangan mempublikasikan masalah berdoa untuk berkah. Pergilah diam-diam. Dengan hormat mengantar pangeran pergi. Selamat putri mahkota. Pangeran terus-menerus menginap di Aula Zhaoyang selama 10 hari. Apa yang dilakukan wanita di istana Chengfu itu? Apakah dia marah besar di sana? Tidak ada pergerakan dari istana Chengfu. Diamnya pasti menyimpan niat jahat. Pergi. Cari tahu dengan jelas untukku. Melapor kepada putri mahkota. Selir juang diam-diam telah meninggalkan kediaman. Dia bahkan menggunakan gerbang samping. Kirim seseorang untuk mengikutinya. Aku ingin tahu apa yang telah dia The film lakukan. was Ya, translated and narrated putri by mahkota kami Ed. telah menemukan. Selir juang meninggalkan kediaman setiap hari. Dia pergi ke kuil Nanming. Untuk apa dia pergi ke kuil Nanming? Orang yang menyelidiki melaporkan bahwa dia mendoakan berkah bagi pangeran dan putri mahkota. Berharap kediaman dapat segera menghasilkan pewaris untuk mewarisi warisan abadi. Dia berdoa memohon berkah untukku. Sungguh lelucon. Terakhir kali aku terkena cacar. Itu semua berkat dia. Bagaimana mungkin dia punya niat baik seperti itu? Tapi orang yang menyelidiki tidak menemukan petunjuk. Jika dia benar-benar berdoa memohon berkah untukku, mengapa dia menyelinap keluar dari kediaman setiap hari? Pasti karena pangeran akhir-akhir ini setiap hari tinggal di aula saya. Pelacur ini tidak tahan kesepian. Jadi dia pergi mencari seorang pria. Kuil Nanming memiliki banyak pengunjung pria dan wanita. Itu benar-benar tempat yang bagus untuk perselingkuhan terlarang. Selir, Anda jelas tahu orang-orang putri mahkota sedang mengikuti Anda. Mengapa Anda tidak bereaksi? Aku hanya ingin tahu, apa langkah selanjutnya untuk menyakitiku? Coba tebak. Pertama, dia akan bilang aku menusuk boneka Voodoo untuk mengutuk putri mahkota, atau mengutuk pangeran dan istana. Kedua, dia akan bilang aku berada di kuil Nanming, diam-diam bertemu seorang pria. Ketiga, dia akan bilang aku diam-diam menjual emas dan perak dari istana. Tidak lebih dari 3 jenis ini. Selir, ketiga masalah ini, jika salah satunya ditimpakan pada Anda, itu akan menjadi pelanggaran yang tidak termaafkan. Kuil Nanming ini, kita sama sekali tidak bisa pergi ke sana. Pergi, harus pergi. Bukan hanya aku harus pergi. Aku juga harus pergi menemui seorang pria. Selir, tolong jangan menakuti pelayanmu. Putri mahkota mata-mata melaporkan. Selir juang mengemasi jepit rambut emas dan perhiasannya. Semuanya secara diam-diam. Dia tidak hanya diam-diam bertemu kekasihnya. Dia bahkan berani diam-diam mengiriminya emas dan perak. Pelacur kecil. Hari kematianmu akan segera tiba. Yang mulia, selirmu selama 3 hari berturut-turut pergi ke istana adikku, tetapi belum melihat adikku. Menurutmu kemana dia pergi? Apa? Hari ini, seorang pelayan melihat adikku membawa kantung penuh jepit rambut emas dan perhiasan, tampak gelisah dan tidak tahu harus kemana. Yang mulia, aku belum mendengar bahwa keluarga sekretaris agung Juang sakit. Aku tidak tahu mengapa adikku menjual perhiasannya. Ini benar-benar terjadi. Jalan. Hari kematianmu akan segera tiba. Selir, Yang Mulia dan Putri Mahkota sedang menuju istana Chengfu. Siapkan kereta untuk pegadaian. Selir, ini adalah emas perak dan barang berharga yang dianugerahkan kepada Anda oleh Yang Mulia. Dan jepit rambut emas ini, bukankah ini favorit Anda? Jika Anda melakukan ini, Yang Mulia akan murka? Jangan khawatir, Yang Mulia akan membawa jepit rambut emas ini kembali kepada kita. Aku jamin. Yang Mulia. Selir samping Xuan memang menggadaikan perhiasan dan barang berharga yang Anda berikan padanya, menukarkannya dengan uang. Suanggo, kamu sungguh berani. Di mana Selir Suang sekarang? Pemilik pegadaian berkata, dia pergi ke arah kuil Nanming. Kasimlu,
Apa yang Selir Xuan inginkan dengan semua uang ini? Hamba tidak tahu. Ikuti dia untuk pangeran ini. Ya, Mata-mata melaporkan bahwa Yang Mulia berada di pintu masuk Pegadaian dalam kemarahan besar. Dia sendiri yang mencari masalah ini. Tidak ada orang lain yang patut disalahkan. Siapkan kereta. Putri ini juga ingin ikut meramaikan untuk menambah kesenangan Selir Juang. Lagi pula dia akan sulit ditemui. Di The film kediaman was pangeran nanti, translated and narrated by M. Media. Selir. Apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia baru saja berada di pintu masuk Pegadaian dalam kemarahan besar. Selir Anda. Tidak apa-apa, aku punya rencana sendiri. Berangkat ke kuil Nanming. Ya. Ambil ini dulu. Jika tidak cukup, aku akan mencari cara lain. Baiklah Suanggo. Pangeran ini mengira aku salah paham padamu. Tidak disangka pangeran ini tertangkap basah. Kau berani memberikan uang kepada pria lain. Masalah ini sama sekali tidak boleh diketahui oleh Yang Mulia. Saat ini aku hanya bisa menemukan sebanyak ini. Yang Mulia, hamba akan masuk sekarang. Tangkap Selir Samping Xuan. Tunggu, pangeran ini ingin mendengar persis apa yang mereka katakan. Yang Mulia, saat ini perak ini tampaknya masih cukup. Jika dibutuhkan di masa depan, hamba akan datang kepada Anda lagi. Baiklah, Ya Suanggo. Kau benar-benar memperlakukan pangeran ini seperti harta karun ya, berselingkuh dengan pria lain, dan menghamburkan kekayaan kediaman pangeran ini. mari kita mulai. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Aku masih harus kembali ke kediaman pangeran sebentar lagi. Aku tidak bisa membiarkan pangeran menemukanku. Betapa beraninya Suanggo, kau benar-benar berani berselingkuh di belakang pangeran ini. Pangeran Anda salah paham. Dengan pembawaan ilahi Anda, apakah ada pria di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Anda? Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan mutiara demi ikan? Tangkap orang ini untukku. Ya, Pangeran Anda tidak boleh. Ya Suanggo, sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, kau masih ingin memohon untuk priamu. Apa kau benar-benar berpikir pangeran ini tidak berani menceraikanmu? Pangeran menceraikan hamba adalah masalah kecil, tetapi menyinggung Guru Xuan King adalah masalah besar. Tunggu, siapa yang kau katakan dia? Taois rendah hati Xuan King ini Guru Xuan King peramal palsu. menyapa Yang Mulia. Xuan King dari Jiangsu yang sangat terpelajar dan bijaksana, mengetahui langit dan bumi. Guru Xuan King, bagaimana kau bisa meminta harta duniawi? Pangeran, Guru Xuan King meminta Selir ini untuk menyumbangkan perak dan membeli gandum dan menyimpannya di kuil terlebih dahulu. Dalam 1 minggu kota barat akan mengalami bencana alam. Pada saat itu, atas nama pangeran, kita akan menyumbangkan gandum dan perak untuk memenangkan hati rakyat bagi pangeran. Pangeran, jika Anda tidak percaya Taois rendah hati ini, Anda bisa diam-diam menunggu selama 1 minggu. Dan kemudian Anda akan tahu apakah itu benar atau salah. Kasimlu bawa Guru Xuan King dan tempatkan dia dengan layak, tanpa izin pangeran ini. Tidak ada yang diizinkan menemuinya. Ya. Tuan Xuan King, silakan. Jika kau ingin menemuinya, temui saja dia. Mengapa kau menanggalkan pakaian? Pangeran Selir ini sedang membuka pakaian. Hamba hanya takut pakaian ini ternoda tinta. Tidak ada maksud lain. Pangeran Anda menyakiti Selir ini. Jangan pura-pura menyedihkan di depan pangeran. Pangeran ini akan membiarkanmu pergi kali ini. Pangeran Selir ini baru saja menulis banyak dan melukai tangan hamba itu saja. Apa yang kau tulis? Bagaimana? Hamba ini melihat perutnya. Pelacur itu pasti hamil. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tubuhku belum pulih. Dia sudah hamil anak, mendahuluiku. Posisiku sebagai putri permaisuri, aku tidak akan bisa mempertahankannya. Putri mahkota, jangan bersedih dulu. Hamba ini mengamati perutnya, dan ada sesuatu yang tidak beres. Anak itu mungkin bukan anak pangeran. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Menurut garis waktu, pangeran dan dia menyempurnakan pernikahan mereka baru 3 bulan yang lalu di kuil Nanming. Sampai sekarang, Film was baru 3 bulan. translated and Tapi narrated hamba by melihat M. perutnya Media. sangat besar. Tidak berlebihan jika dikatakan 5 bulan. Bagaimana mungkin? Itu anak pangeran. Perutnya sangat besar. Hamba ini melihat perutnya, itu sangat bengkak sampai menonjol. Ini jelas lebih dari 3 bulan. Tidak heran saya bilang, dia butuh baju baru. Ternyata baju lamanya tidak muat lagi. Kyuyua, Anda bilang anak di perutnya. Anak siapa itu? 5 bulan yang lalu, Selir Juang.
Bukankah dia pernah bertemu pria dari luar sekali? Maksudmu Nalande? Tepat sekali. Pada saat itu pangeran dan putri mahkota berada di teater tidak tahan dan menghalangi pelacur itu dan Nalande. Mungkin pada saat itu, mereka berdua sudah intim. Olah karena itu. Itulah sebabnya dia sekarang memiliki kehamilan 5 bulan. Juanggo. Perbuatan jahatnya akan menjadi kehancurannya. Kali ini aku pasti akan membuatmu ditenggelamkan dalam kandang babi. Aku akan menghancurkan seluruh hidupmu. Selir, hamba ini mengamati perut Anda. Ini tidak seperti 3 bulan. Dan terlihat seperti 5 bulan. Benarkah begitu? Hamba ini pernah melayani selir-selir yang hamil dan mengingat ukuran perut mereka. Kita harus meminta tabib Chen memeriksanya lagi. Tapi, bulan ini kita sudah kembali ke keluarga Juang. Jika kita terlalu sering kembali, putri mahkota mungkin akan curiga. Berikan aku almanak. Memang benar. Kita sudah kembali bulan ini, yang awalnya diminta dari pangeran. Adalah sebulan sekali. Aku punya ide. Siang Yun siapkan hadiah ucapan selamat. Aku ingin menemui ibuku di hari ulang tahunnya. Tapi Nyonya tua. Dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya sebelumnya. Dia memang tidak merayakan ulang tahunnya sebelumnya. Tapi tahun ini adalah ulang tahun ke-50 ibu. Sebagai anak-anaknya, kita harus pergi ke ibu untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Seharusnya tidak ada seorang pun yang akan menganggap itu aneh kan? Selir memang cerdik. Hamba akan segera pergi menyiapkan hadiah. Putri mahkota. Dia sudah keluar. Dia pasti pergi diam-diam menemui kekasihnya. Kirim seseorang untuk mengikutinya untukku. Ya. Melapor kepada putri mahkota. Juanggo telah kembali ke kediaman Juang. Saya ingat dia ada di sini beberapa waktu lalu. Bukankah dia baru saja kembali ke rumah Juang? Saya khawatir dia hanya pura-pura pulang. Diam-diam bertemu kekasih itu alasannya. Dia dan Nalande adalah kekasih masa kecil. Agaknya Nalande masuk dan keluar kediaman Juang juga mudah. Juanggo, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Tapi putri mahkota, hari ini dia meninggalkan kediaman tanpa berusaha menyembunyikannya sama sekali. Sebaliknya itu dilakukan secara terang-terangan. Dan dia pergi membawa hadiah. Dia bilang itu untuk ibunya, untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Itu membuatnya semakin mudah dijelaskan. Sementara perayaan ulang tahun berlangsung di aula depan, melakukan perbuatan kotor di aula belakang. Bukankah itu kejadian yang umum? Kalau tidak, bagaimana pasangan terlarang itu diam-diam bertemu? Hari ini aku juga ingin ikut campur dalam masalah pelik ini. Pangeran. Mengapa kau datang? Apakah pangeran tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun ibu selir samping Juang yang ke-50? Ada hal seperti itu. Goer tidak memberitahuku. Mungkin selir samping Juang berbudi luhur, tidak ingin mengganggu pangeran dengan urusan keluarganya. Sekarang setelah aku menikahinya, bisa bagaimana membahas keluarganya dan keluargaku. Selain itu Sekretaris Agung Zuang juga merupakan menteri penting negara. Kasimlu pergi siapkan hadiah ucapan selamat untuk ibu mertuaku. Aku akan pergi ke kediaman Zuang. Ya, Pangeran. Selir Anda juga telah menyiapkan hadiah ucapan selamat untuk ibu selir samping Juang. The film was translated and narrated Sungguh by terpuji M. kau Media. memiliki pemikiran seperti itu. Karena memang begitu, kau akan pergi bersamaku untuk menunjukkan rasa hormat kepada kediaman Zuang. Ya. Tabib Chen, Anda akhirnya tiba. Selir sudah lama menunggu Anda. hamba mohon maaf telah membuat selir menunggu. Hamba kira, hamba sudah memeriksa nadinya dari selir kedua bulan ini. Jadi saya pergi ke apotek di sebelah barat kota untuk mengadakan konsultasi. Tak disangka istana kekurangan orang lagi memanggil saya ke sini. Selir cemas. Hamba mohon Tabib Chen untuk memeriksa dengan cermat. Ya, Bagaimana ini? selamat selir. Selamat selir. Apa yang harus disyukuri? Yang mulia sedang mengandung anak kembar. Anak kembar.
Perbedaan denyut nadi antara janin tunggal dan kembar tidak signifikan. Sebelumnya kehamilan yang mulia masih di bulan-bulan awal, jadi saya tidak mendiagnosisnya. Hari ini, setelah pemeriksaan cermat, saya menemukan bahwa di dalam rahim yang mulia, denyut nadi atas dan bawah berdenyut kuat secara bersamaan, ditambah dengan perut yang mulia yang membesar. Sudah pasti itu adalah anak kembar. Orang-orang yang akan percaya jika aku memberitahu mereka, aku seorang mahasiswi yang bertransmigrasi ke dalam buku. Benar-benar hamil sepasang anak kembar. Yang mulia pangeran dan putri sudah tiba. Mereka ada di ala depan. Datang dengan alasan ulang tahun nyonya tua. Apa? Pangeran ada di sini. Bagus. Aku benar-benar menangkap mereka basah. Sudah terang-terangan berpegangan tangan. Bagaimana mungkin itu palsu? Sungguh dia adalah wanita tak tahu malu. Dia bahkan punya lebih dari satu kekasih. Pria tercela ini, siapa yang tahu kapan dia berhubungan dengannya? Xiang Yun, bawa tabib Chen keluar melalui pintu belakang. Pertama bawa tabib Chen keluar, aku akan menemui pangeran. Ya. Kali ini kau tidak akan lolos. Pangeran datang untuk merayakan ulang tahunku. Mengapa kau tidak segera berterima kasih kepada pangeran? Selir rendahan ini berterima kasih kepada pangeran. Kita semua keluarga. Tidak perlu formalitas seperti itu. Putri mahkota, di taman belakang. Nalan D tidak ditemukan. Belum ditemukan lalu mengapa Anda tidak mencari? Putri mahkota jangan khawatir. Kekasih pelacur ini adalah orang lain. Hamba ini secara pribadi melihat mereka berpegangan tangan. Di mana pria tampan itu sekarang? Baru saja Xiang Yun mengantar. Dia keluar dari kediaman dan hamba menangkap mereka berdua di taman belakang. Sekarang dia ada di kereta kami. Bagus sekali. Terima kasih atas hadiah Putri Mahkota. Saya harus memikirkan cara, biarkan sepasang bajingan ini tinggal di kamar yang sama bersama. Kakak, hari ini saya berkesempatan bertemu ibumu, dan dia benar-benar memiliki keanggunan yang luar biasa. Semua orang bilang, waktu tidak mengalahkan kecantikan, dan saya telah menyaksikannya hari ini. Setelah bertemu ibumu, saya sekarang mengerti mengapa Anda, kakak begitu luar biasa cantik. Jati begitu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Terima kasih atas pujian yang tidak pantas dari Putri Permaisuri. Namun penampilanku, bahkan tidak 1/10 dari penampilanmu kakak. Memujiku sekarang. Sudah terlambat, hari kematianmu akan segera tiba. Pangeran, aku juga menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Nyonya Juang. Tapi hadiah ini agak istimewa. Selir rendahan ini ingin dan saudari pergi bersama untuk mengambilnya. Aku ingin tahu apakah itu mungkin. Hadiah macam apa yang begitu istimewa? Hadiah yang membuat orang tercengang. Bagus. Raja ini dan ibu mertuaku yang terhormat akan menantikan kejutan yang kau siapkan. Saudari. Kakak, biarkan aku berbicara sebentar dengan ibu. Ibu, lihat, kakak, dan bahkan secara khusus menyiapkan hadiah untukmu. Putri Mahkota datang merayakan ulang tahun saya. Sudah merupakan kehormatan bagi saya. Tidak perlu hadiah ulang tahun. Nyonya Juang, Gawar dan aku memiliki satu suami. Ikatan kita seperti saudari, ibunya. Aku melayanimu seolah kau ibuku sendiri. Aku meminta Nyonya Juang untuk tidak menolak lagi. Ibu mertua yang terhormat, karena aku ajak Lingrong merayakan ulang tahunmu. Bagaimana mungkin kami datang dengan tangan kosong? Tolong jangan terlalu rendah hati. Xiao Yu, kirim seseorang untuk mengikuti Gawar. Baik. Qiu Yue. Jika aku tidak sedang hamil sekarang, dan harus berhati-hati dengan gerakanku, aku pasti akan menyingkirkan wanita ini. Kakak, apakah kita belum sampai? Segera. Hadiahnya ada di kereta di depan. Adik kita sudah sampai. Hadiahnya ada di kereta. Bisakah aku merepotkanmu saudari untuk melihatnya? Untuk melihat apakah itu menyenangkan Nyonya Matriark? Jika itu bisa diterima, aku akan menyuruh seseorang membawanya turun. Baiklah.
Kakak. Kakak buka pintunya. Kakak. Putri Mahkota, kali ini kita akhirnya menangkapnya. Kau jaga baik-baik di sini. Ya. Kakak. Kakak buka pintunya. Kakak. Tabib Chen. Selir samping. Mari kita cari cara untuk keluar dulu. Di mana Gaur? Di mana hadiahnya? Baru saja aku dan saudari pergi mengambil hadiah saat kami berjalan. Dia menghilang. Putri Mahkota, ini adalah milik Gaur, tempat yang paling dikenalnya. Dia tidak akan tersesat. Benar, saudari lebih akrab dengan keluarga Juang daripada aku. Jadi aku segera mengutus Kyue untuk mencarinya. Kami akhirnya menemukannya. Karena dia sudah ditemukan. Mengapa dia tidak datang bersamamu? Selir ini tidak berani bicara. Apa yang tidak berani? Ketika Kyue menemukan selir samping, menemukan selir, dia bersama seorang pria tanpa atasan. Di dalam kereta di depan. Apa yang kau katakan? Jangan bicara omong kosong. Gaur paling memahami etiket. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang memalukan bagi reputasi keluarga kita. Awalnya aku juga tidak percaya. Inilah yang ditemukan Kyue, ikat pinggang pria itu. Pria itu sudah menanggalkan pakaiannya. Kurang ajar. Di rumah keluarga Juang saya, untuk menghina reputasi putri saya. Apa kau pikir orang tua ini tidak ada? Nyonya Juang, jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, bagaimana mungkin aku, di depan pangeran, mengatakan hal-hal seperti itu? Kyue masih berjaga di dekat kereta. Benar atau tidak, kita akan tahu setelah kita pergi. Bawa pangeran ini ke sana. Jalan, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Salahkan dirimu sendiri karena gagal menahan diri. Ana. Di mana Kyue? Putri Mahkota. Katakan padaku di mana putriku. Juang Go dan pria itu ada di dalam kereta ini. Buka kereta ini untuk pangeran ini. Ya, Di mana Juang Go? Putri Mahkota. Di mana putriku? Tidak mungkin dia baru saja di dalam. Itu jelas Juang Go. Bagaimana mungkin? Kakak. Kakak. Aku baru saja pergi buang air. Mengapa kamu lari ke sini? Kyue. The film was translated and narrated by M Media. Pergi tangkap pelayan itu. Lalu selamatkan nona muda itu. ya. Putri Mahkota, pelayanmu. Bagaimana dia bisa berantakan dan muncul di kereta? Aku. Lingrong. Mengapa Kyue acak-acakan dan muncul di dalam kereta? Berikan pangeran ini penjelasan. Aku tidak tahu. Kau katakan sendiri pada kami. Yang mulia, Putri Mahkota. Pelayan ini tidak mengenal pria ini. Pelayan ini sungguh tidak melakukan apa-apa untuk menyebabkan masalah di halaman dalam. Pelayan ini dipukul pingsan oleh seseorang dan dilemparkan ke dalam kereta. Omong kosong. Rumah juang kami dijaga ketat. Bagaimana insiden berbahaya seperti itu bisa terjadi? Jelas kau berteriak maling padahal kau sendiri malingnya. Pelayan ini sungguh tidak mengenal pria ini. Saya tidak bersalah. Angkat kepalamu. Tabib Chen. Tabib Chen, mengapa Anda di sini? Dokter, Yang mulia, selir samping. Anda harus menegakkan keadilan untuk hamba ini. Hamba ini berada di dalam kamar setelah menyelesaikan diagnosis dalam perjalanan pulang. Secara tak terduga oleh wanita ini, dipukul pingsan dan dilemparkan ke dalam kereta. Hamba ini tidak melakukan kesalahan apapun.
Berhentilah memfitnah orang dan membuat tuduhan tak berdasar. Yang mulia hamba ini memiliki bukti. Lingrong, Leontin Giok ini dianugerahkan kepadamu oleh pangeran ini. Bagaimana kau menjelaskan ini? Selir, ini ditemukan padanya. Kuilingrong, aku tidak pernah menyangka kamu akan rela berpisah dengan Leontin Giok yang diberikan pangeran kepadamu dan memberikannya kepada orang lain. Jika demikian, kalau begitu aku akan mempersembahkan bunga pinjaman. Leontin Giok ini baru saja jatuh. Aku sudah mencarinya. Aku tidak pernah menyangka itu akan muncul di sini. Jadi maksudmu, semua ini adalah kesalahpahaman. Qiuyu dan Tabib Chen tidak memiliki hubungan apapun. Begitu kan Putri Permaisuri? Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman, ya. Kuilingrong, kamu berani berkomplot melawanku di kediaman Shuangku. Kamu benar-benar terlalu percaya diri. Perjamuan ulang tahun yang sempurna telah berubah menjadi bencana seperti ini. Perayaan ulang tahun ini sebaiknya dibatalkan saja. Xiaoyu, bantu aku kembali. Semua tamu silakan kembali. Baik, ayo pergi. Reputasi kediaman Pangeran Jin telah sepenuhnya dihancurkan olehmu. Jangan kira pangeran ini tidak tahu. Kau jelas bermaksud untuk memfitnah Gue karena sendirian dengan pria dari luar. Tapi rencanamu gagal. Yang mulia, ini semua kesalahpahaman yang mulia. Qiuyu melihat dengan matanya sendiri. Selir samping juang sendirian dengan pria dari luar, menanggalkan pakaian dan bersentuhan tangan. Itulah mengapa selir ini salah paham pada selir samping. Ini semua kesalahpahaman. Yang mulia, siapa sangka orang itu adalah seorang dokter. Gue sudah memberitahu pangeran ini bahwa Dr. Chen telah merawatnya sejak kecil dan sepenuhnya mengetahui kondisi fisiknya. Hari itu kebetulan sekali Dr. Chen berada di kediaman. Jadi dia memintanya untuk memeriksa. Namun kau memfitnahnya lagi, mengklaim dia diam-diam bertemu pria dari luar. Yang mulia tabib istana di kediaman kita. Tidak sebaik dukun dari pedesaan. Mengapa dia tidak menemui dokter di kediaman, tapi bersikeras pulang untuk menemui satu? Menurutku, dia jelas menyembunyikan sesuatu. Yang mulia, Anda mungkin belum tahu. Selir samping telah mengandung. Apa? Gue hamil. Jika selir ini tidak salah, Anda dan selir samping juang melangsungkan pernikahan Anda 3 bulan lalu. Maka selir samping juang paling banyak hamil 3 bulan. Tapi hari ini selir ini melihat perutnya. Dan sepertinya dia hamil 5 bulan. 5 bulan. Selir ini ingat bahwa 5 bulan lalu, selir samping juang dan Tuan Muda Nalan di Pavilion Tingfing pernah bertemu sekali. Kasim Lu, panggil tabib istana Wang. The film was Dan pergi ke Balai translated Chenfu. and Ya. narrated by M Media. Kau tidak becus melakukan apapun, hanya pandai merusak segalanya. Diagnosis tabib tidak jelas, menyebabkan hamba dimarahi oleh Yang Mulia. Selir ini memberi hormat kepada Yang Mulia. Kau hamil. Mengapa kau tidak memberitahu pangeran ini? Apakah kau masih menganggap pangeran ini adalah suamimu? Yang Mulia, mohon maafkan saya. Saya tidak sengaja menyembunyikannya, karena saya lemah secara fisik. Jadi saya ingin menunggu sampai kondisi janin stabil sebelum memberitahu Yang Mulia. Saya tidak ingin Yang Mulia berbahagia sia-sia. Itulah sebabnya saya menyembunyikannya selama 3 bulan. 3 bulan. Melihat perutmu, itu tidak terlihat seperti 3 bulan. 5 bulan yang lalu, kau dan Tuan Muda Nalan pernah bertemu sekali di Pavilion Tingfeng. Katakan padaku, apakah benih jahat itu di dalam rahimmu miliknya? Yang Mulia, mohon pelan-pelan. Alasan perut saya besar adalah karena saya mengandung anak kembar. Apa yang kau katakan? Pagi ini, Tabib Chen baru saja mendiagnosisnya. Dia berkata, saya mengandung anak kembar. Apakah ini benar? Tabib istana Song tiba. Salam Yang Mulia. Di mana mantan tabib istana Wang? Melapor kepada Yang Mulia Tabib Istana Wang, sudah pensiun dan kembali ke kampung halamannya. Saat ini Tabib Istana Song sedang bertugas. Pergi dan periksa denyut nadi selir samping. Ya.
Selir samping, bagaimana ini? Mata-mata sudah menyelidiki dengan saksama. Pangeran Liang telah menyiapkan untuk Yang Mulia Kitab 5 Elemen Zhang Tiankun. Apa? Kitab 5 Elemen benar-benar ditemukan oleh mereka. Apakah barang ini sangat berharga? Benda ini adalah harta yang tak ternilai. Zhang Tiankun mengasingkan diri puluhan tahun, memahami logam, kayu, The film air, was api, translated dan tanah, and elemen yin yang, narrated by dan 5 elemen Media. secara menyeluruh, dan mengarang kitab 5 elemen ini. Mereka yang mengolah kitab ini akan mencapai keabadian. Apa? Keabadian. Apakah itu benar atau salah tidak penting. Hanya berdasarkan Yang Mulia adalah penggemar setia Zhang Tiankun. Benda ini tak ternilai harganya. Selir, apa itu penggemar setia? Itu berarti sangat mengagumi. Zhang Tiankun, para kaisar, mereka semua mendambakan kekuasaan abadi. Kebanyakan, ketika mereka mencapai akhir hidup mereka, mulai berpikir tentang mengolah Dao. Kaisar saat ini tidak terkecuali. Dia terobsesi dengan teori-teori Zhang Tiankun, berusaha memahami 5 elemen langit dan bumi. Benda Pangeran Liang benar-benar telah menyentuh hati Yang Mulia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak bisa melampaui Pangeran Liang? Selir samping. Jangan khawatir, biarkan aku berpikir dengan cermat. Aku sudah membaca banyak novel intrik istana. Aku mengerti. Goer, mengapa kau datang hari ini? Pangeran, ayahku mengirim surat. Jamuan ulang tahun disiapkan oleh Pangeran Liang. Adalah kitab 5 elemen Zhang Tiankun. Apa yang kau katakan? Sudah berakhir, sudah berakhir. Sekarang kita benar-benar kalah dari Pangeran Liang. Kitab 5 elemen itu adalah harta yang tak ternilai. Yang Mulia, jika aku bisa membuat Pangeran Liang menderita kekalahan telak dan benar-benar merusak prestisenya, hadiah apa yang bisa Yang Mulia berikan? Jika kau bisa membuat pangeran ini melampaui prestis Pangeran Liang, semua emas perak dan permata di dunia, apapun yang bisa ditemukan pangeran ini, kau boleh memilih dengan bebas. Yang Mulia, aku tidak menginginkan semua ini. Lalu apa yang kau inginkan? Yang Mulia juga harus tahu, Yang Mulia sudah menunjukkan tanda-tanda akan turun tahta. Di permukaan, perayaan ini adalah untuk ulang tahunnya. Tetapi kenyataannya ini adalah ujian bagi Anda dan Pangeran Liang. Oleh karena itu, perayaan ulang tahun ini, apakah hadiahnya bisa dipersembahkan? Dengan cara yang benar-benar menyenangkan Yang Mulia, menjadi sangat penting. Mungkin jika Yang Mulia senang, antara Anda dan Pangeran Liang, dia akan memilih satu orang untuk mewarisi tahta. Kata-kata itu benar. Ayahanda Kaisar jarang mengadakan ulang tahun besar. Kali ini, cukup mengisyaratkan niat untuk turun tahta. Yang Mulia, aku punya cara untuk membuat Yang Mulia melampaui Pangeran Liang. Namun, selir Anda juga memiliki keinginanku. Buat pangeran ini melampaui Pangeran Liang. Semua permintaanmu, pangeran ini akan mengabulkan. Bagaimana jika aku menginginkan posisi Putri Permaisuri? Goel. Di kediaman Pangeran Jin ini, kau tidak pernah bersaing atau memperebutkan apapun. Apa yang merasukimu sekarang? Yang Mulia, jika aku masih sendirian, maka tentu saja aku tidak akan memiliki keinginan atau tuntutan. Tapi sekarang selir, Anda sudah melahirkan Xiao Xiao dan Chen Chen. Selir Anda perlu membuat rencana untuk mereka. Tapi Lingrong adalah istri utama pangeran ini. Selir Anda tahu. Oleh karena itu, meskipun selir Anda melahirkan Chen Chen dan Xiao Xiao, aku tidak pernah berani berharap untuk posisi Putri Permaisuri. Namun, jika selir Anda bukan Putri Permaisuri, bahkan jika Chen Chen lebih tua dari Lin Er, dia akan selamanya tetap menjadi putra selir. Dia tidak bisa menjadi putra sah. Orang tua mencintai anak-anak mereka dan merencanakan jauh ke depan untuk mereka. Selir Anda hanya ingin mengamankan masa depan yang baik untuk Yang Mulia, putra sulung Chen Chen. Memang, Chen Chen adalah putra sulung pangeran ini. Selama kau bisa di perjamuan ulang tahun, membuat pangeran ini melampaui Pangeran Liang, pangeran ini akan mengabulkan permintaanmu. Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini dengan keturunan memenuhi aula. Aku sangat senang. Semoga surga memberkati dinasti Daham kita. Berkah Yang Mulia sangat mendalam, bermanfaat bagi semua di bawah langit. Hamba sudah tua sekarang. Telah mencapai usia 60 tahun. Sekarang, yang ingin hamba lakukan adalah merawat bunga dan rumput, membaca kitab suci, dan mengolah dao. Pangeran Liang. Tidak lagi terikat oleh dunia fana. Apapun yang Mulia lakukan, selir Anda akan mengikuti Yang Mulia.
Bahkan jika Yang Mulia pergi membajak ladang, selir Anda akan berganti pakaian sederhana dan mengikuti Yang Mulia membajak ladang. Persembahkan hadiah-hadiahnya. Yang Mulia, mari kita mulai dengan Pangeran Liang kalau begitu. Baik. Persembahan Pangeran Lian. Persembahan dari kediaman Pangeran Lian. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 Ayahanda Kaisar. Kami dengan ini mempersembahkan Sang Tiankun, klasik 5 elemen The film karya was Guru Shang. translated Apa? and narrated by Kau M. menemukannya. Media. Sudahkah kau menemukan kitab 5 elemen milik Guru Shang? Biarkan hamba melihat. Apakah ini karya asli Guru Shang? Aula ini sangat redup, membuat Ayah Kaisar sangat kesulitan untuk melihat. Ayahanda Kaisar, hamba akan memegang lampu untuk Anda. Lampu olah redup, itu sangat bagus. Yang Mulia, jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Kebajikan milik kayu juga hati. Kebenaran milik logam. Juga paru-paru. Kesopanan milik api juga jantung. Kebijaksanaan milik air juga ginjal. Kepercayaan milik tanah juga limpah. Ini adalah karya asli Guru Shang. Ayahanda Kaisar sendiri mengatakan bahwa hadiah Pangeran Liang, kitab 5 elemen itu asli. Bagaimana kau akan membalikkan keadaan? Jangan khawatir, Yang Mulia, sebentar lagi. Dekatkan lampunya. Ingin memeriksa metode manipulasi titik akupuntur. Ayahanda Kaisar. Yang Mulia. Ayahanda Kaisar, ada apa Ayahanda Kaisar, tabib kekaisaran? Ayahanda Kaisar. Yang Mulia, tabib istana. Apakah Anda baik-baik saja Ayahanda Kaisar? Ayahanda Kaisar. Pangeran Liang, apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Yang Mulia Permaisuri. Hamba tidak tahu kesalahan apa yang telah hamba perbuat. Lihat sendiri. Mereka yang membaca buku ini menentang mandat langit. Akan mati dalam 3 hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Putra ini sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Yang Mulia. Ulang tahun Yang Mulia, Anda mengirim hadiah ucapan selamat ini. Apa niat Anda? Zuanko, apakah kau ingin hamba mati? Kau jelas tahu bahwa hamba menghormati Guru Shang dan pasti akan mempelajari buku ini. Namun kau masih mengirimkan barang ini. Apa yang sedang kau coba lakukan? Ayahanda Kaisar, bagaimana ini bisa terjadi? Putra ini tidak tahu tentang itu. Ayahanda Kaisar. Hamba awalnya berencana untuk turun takhta setelah ulang tahun hamba. Tidakkah kau bisa menunggu beberapa hari ini? Apakah kau sangat mendambakan kematian hamba? Bagaimana kau melakukannya? Sebuah rahasia. Ini hanyalah trik sepele, menggunakan air tawas untuk menulis kata-kata pemberontakan sebelumnya di atas buku. Mereka akan muncul setelah dipanaskan oleh api. Baru saja aku bilang olah itu redup. Itu justru agar mereka menggunakan lilin untuk membaca buku itu. Ketika lilin-lilin panas ini menetes ke atas kertas, karakter-karakter itu kemudian akan muncul. Pelajari matematika, fisika, dan kimia dengan baik. Dan kau tidak akan takut apapun menjelajahi dunia. Pangeran Liang dan kerabatnya akan dipenjara di divisi Shanxin tanpa izin hamba. Mereka tidak boleh dibebaskan. Ayahanda Kaisar, putra Anda tidak bersalah. Hamba belum mati. Belum mati. Tabib Istana Song sedang memeriksa Yang Mulia Raja. Semua pangeran dan adipati harap tunggu sebentar. Aku harap Ayahanda Kaisar tidak terluka. Berkat Ayahanda Kaisar sangat mendalam. Dia pasti akan baik-baik saja. Yang Mulia, aku telah memenangkan janji yang kucari. Pangeran ini tentu akan memenuhinya. Xiao Shao, Chen Chen, ibu akan segera menjadi selir putri, dan di masa depan menjadi permaisuri. Kalian sekarang bisa naik status melalui ibumu. Oh tidak.
The film was translated and narrated by M Media. Maafkan aku. Aku ada keperluan mendesak dan menabrakmu. Selir samping juang, apa yang Anda katakan? Selalu hamba ini yang meminta maaf kepada tuannya. Bagaimana mungkin seorang tuan meminta maaf kepada seorang hamba? Justru aku yang menabrakmu. Permintaan maafku sudah tepat. Hamba mendengar permaisuri berkata sebelumnya bahwa selir samping juang adalah orang yang sangat baik. Hari ini hamba juga mengalaminya sendiri. Bibi, apakah Bibi melihat selir putri Kui? Pangeran tidak bisa menemukannya dan takut dia tersesat. Jadi dia secara khusus memintaku mencarinya. Hamba melihat putri mahkota Kui pergi ke arah balai brokat di sana. Dia mungkin pergi buang air. Aula brokat. Balai brokat adalah aula samping di sebelah timur aula utama. Anggota keluarga Anda dan hadiah ucapan selamat yang dibawa hari ini. Semuanya menunggu di sana, menunggu perintah dari aula utama. Terima kasih atas petunjuknya, Bibi. Aku akan pergi mencari selir putri sekarang. Bukankah kau sedang mengobrol riang dengan pangeran? Mengapa kau datang ke halaman belakang ini? Kakak, mengapa kau tidak tinggal dengan benar di aula utama? Apa yang kau lakukan berlari ke sini? Hamba terlalu banyak minum teh di perjamuan tadi. Dan perlu buang air. Jamban ada di istana brokat. Apa yang kau lakukan di sini? Juang Go, selama permaisuri ini belum turun tahta, kau hanyalah seorang selir. Beraninya kau berbicara kepada permaisuri ini seperti itu? Perlukah memberitahumu semua yang hamba lakukan? Dan setiap tempat yang hamba kunjungi? Aku khawatir bahwa semua debu di sini akan mengotori pakaianmu, kakak. Berhentilah berpura-pura peduli di sini. Permaisuri ini tidak membutuhkan kepedulianmu. Di mana Siang Yun? Melapor kepada selir samping, hamba ini tidak tahu apa-apa. Oh tidak. Kalian berdua cepat, cari Siang Yun untukku. Jika kalian tidak bisa menemukannya, aku akan menguliti. Kalian berdua hidup-hidup. Ya, Bunga itu baik-baik saja. Bagian atasnya kering, bagian bawahnya basah. Bunga ini sudah disiram. Tidak berwarna dan tidak berbau. Apa sebenarnya itu? Jika Siang Yun menyiramnya, tidak akan ada gunanya. Menambahkan lapisan tanah kering lagi untuk menutupi fakta bahwa itu sudah disiram. Karena itu ditutupi, maka pasti ada sesuatu yang ditambahkan. Apa itu? melapor kepada Salir. Nona Siang Yung telah ditemukan. Cepat bawa aku padanya. Ya, Kau bilang kau pergi ke Jamban, dan baru bangun ketika aku menemukanmu. Ya. Kapan kau pergi ke Jamban? Jam ayam jantan. Sekarang adalah jam anjing. Selama 1 jaga penuh. Waktu yang cukup bagi Kui Lingrong untuk melakukan banyak hal. Selir samping. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak pergi ke Jamban. Apakah kau hari ini minum sesuatu? Untuk menghindari pergi ke Jamban, aku bahkan tidak berani minum air. Aku hanya makan biskuit. Sepertinya biskuit itu sudah diotak-atik. Sungguh mustahil untuk berjaga-jaga. Selir samping juang, Anda di sini. Perjamuan sudah dimulai. Kami hanya menunggu Anda. Yang mulia diberkati oleh surga dan tidak lagi dalam bahaya serius. Hamba rendahan Anda akan melanjutkan. Kediaman Pangeran Jin, hadiah ucapan selamat apa yang telah Anda siapkan? Ayah Kaisar, Ibu Permaisuri, selirmu secara pribadi untuk Ayah Kaisar, menjahit jubah tawis. Untuk dipersembahkan kepada Ayah Kaisar. simbol Bagua di atasnya. Dijahit oleh tanganmu sendiri. Melapor kepada Ayah Kaisar, itu adalah selirmu. Ayahanda Kaisar, jubah seremonial ini, milik Lingrong, telah disulam tanpa lelah selama setengah tahun. Setiap jahitan dan benang disulam oleh tangannya sendiri. Kau sangat perhatian, meskipun barang ini tidak mawar. Ini sungguh tulus dan hamba menyukainya.
Hadiah. Selirmu berterima kasih kepada ayah kaisar. Selir The film samping was juang. translated Hadiah ucapan and selamat apa yang telah Anda narrated by siapkan? M-Media. Selirmu dari klan Suang memberi Magnolia 100 tahun kepada Yang Mulia. Sebuah magnolia berusia sabat. Waktu mendesak, jadi hanya pot dan tanahnya yang bisa diganti. Aku harap magnolia berusia 100 tahun itu bisa bertahan hidup. Pelacur, kali ini kau pasti akan kalah. Kau bilang ini magnolia berusia seabad. Melapor kepada ayahanda kaisar. Ya, pohon magnolia ini ditanam pada era Cindi. Setelah 100 tahun, masih penuh vitalitas. Bagus, sangat bagus. Hamba melihat magnolia ini. Persis seperti fondasi dinasti Dahong hamba. Abadi dan kuat. Pelacur, tak lama lagi giliranmu yang akan menangis. Lihat! Lihat! Pohon suci telah menampakkan diri. Yang Mulia, Sungguh langkah yang berani. Selir Juan. Pangeran Liang mengutuk raja ini. Kau mengutuk Dahong raja ini. Hamba rasa kepala di pundakmu. Kau tidak menginginkannya lagi. Buka tanda tanya. baiklah, Kui Lingrong. Aku kira kau hanya akan menghancurkan pohonku, tapi aku tidak menyangka kau menginginkan nyawaku. Itu telah terwujud. Grandmaster Xuan King telah terwujud. Apa yang dikatakan Grandmaster Xuan King telah terwujud. Guru tahu Xuan King dari kuil Nanming. Apa yang dia katakan? Cepat, apa yang dia katakan? Dia berkata magnolia berusia 100 tahun itu. Begitu Dahong binasa. Itulah saat seorang kaisar baru muncul. Dahong akan segera mengantar 1 abad kemakmuran. Kemakmuran. Siapa kaisar baru itu? Apakah Guru Xuan King mengatakan? Siapa kaisar baru itu? Master Xuan King berkata, keturunan kaisar mengelilingi pohon itu 3 kali. Siapa kaisar baru itu? Semua orang akan tahu sekilas. Benarkah begitu? Xuan Ye. Kau mengelilingi pohon itu 3 kali dulu. Ya, Yang Mulia. Apakah ada perubahan pada pohon itu? Hamba tidak melihat apa-apa. Tidak ada, aku juga tidak melihat apa-apa. Maka kaisar baru yang ditakdirkan pasti bukan Xuan Ye. Xuan Ye, panggil putra sulung sahmu untuk menghadap. Sekali putaran. Dua kali putaran. Apa? Tidak ada reaksi sama sekali. Selir Juan. Kau mungkin hanya menggertap, bukan? Ayahanda kaisar, ini yang dikatakan Master Xuan King. Bukan itu yang kukatakan. Panggil Pangeran Liang dan putra sah Pangeran Liang untuk menghadap. Lihat, itu masih tidak bereaksi. Apa sebenarnya ini? Ini masih tidak menunjukkan reaksi. The film was translated and narrated by M-Media. Aku rasa itu semua omong kosong dari Taois tua itu. Pengawal, bawa Taois tua itu padaku. Yang Mulia, mohon tenang.
Masih ada putra kekaisaran lainnya. Meskipun dia putra seorang selir, dia juga putra Xuan Yi. Dia adalah keturunan keluarga kekaisaran. Baik. Dan ada juga Chen Chen. Hampir lupa tentang Chen Chen. Panggil Chen Chen. Dengan penampilan yang begitu canggung, dan dia seharusnya menjadi kaisar baru yang ditakdirkan, dia bahkan tidak sebaik Linerku. Selir samping juang, cepat bantu dia berdiri. Berjalanlah 3 putaran perlahan. Lihat, Yang mulia, lihat. ini bereaksi sekarang. Yang mulia, apakah ada sesuatu yang bersinar? Aku melihatnya. Cepat serahkan padaku. Menerima mandat dari langit. Semoga ia hidup panjang umur dan makmur selamanya. Ketika Chen Chen mengelilingi pohon itu, surga menganugerahkan keberuntungan. Mungkinkah dia memang raja baru yang ditakdirkan? Benda anugerah surga ada di sini. Bagaimana itu bisa palsu? Kasin Chen. Susun titah kekaisaran. Aku akan menyerahkan kekaisaran Dahon kepada putra selir dari kediaman Pangeran Jin, Li Chen. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Nanti, berikan Master Zuajin hadiah besar. Ya, Tidak. Pasti si jalang itu. Siapa yang bermain-main? Hamba tidak percaya. Kau benar. Memang aku yang bermain trik. Apa ini? Tuan muda. Nanti di kamar saat Anda berputar-putar, pura-pura jatuh, dan tuangkan semua ini ke dalam pot bunga. Ingat, Dapat. dasar pot bunga barusan sudah diganti dengan batu belerang yang dipanaskan. Tinggal menunggu Chen Chen untuk menaburkan bubuk fosfor, dan itu akan segera menyala. Pada saat itu, Chen Chen-ku akan menjadi kaisar baru yang ditakdirkan. Hamba tidak percaya. Hamba tidak percaya. Mustahil. kaisar baru naik tahta. Salam. Salam, Yang Mulia. 6 tahun setelah bertransmigrasi ke dalam buku, aku berhasil naik di posisi Ibu Suri. Namun, ketidakpuasan Xuan Yi terhadapku semakin dalam. Tentu saja, aku membuat cincinku mengambil tahta kaisar yang semula miliknya. Ibu Suri, hati-hati jangan sampai masuk angin. Di mana Kaisar Emeritus? Di ruang belajar. Selir Kui juga ada di sana. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Hamba akan pergi memanggil Kaisar Emeritus sekarang. Aku akan pergi. Xuan Yi, strategi sipil dan militer Anda belum terwujud. Sekarang terkurung di Istana Chishu. Apakah Anda puas? Tapi Chen Chen adalah anakku. Aku tidak sanggup melakukannya. Xuan Yi, begitu Anda naik tahta, Anda bisa memiliki putra yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Xuan Yi, Long Er benar. Aku masih muda. Kekaisaran Dahong ini seharusnya sudah menjadi milikku sejak awal. ada seseorang di pintu. The film was translated and narrated by M Media. Kau paranoid lagi. Suanggo tidak pernah datang ke ruang kerjaku. Tidak ada siapa-siapa di sana. Apa yang baru saja kau katakan perlu direncanakan dengan cermat. Ini harus dilakukan tanpa meninggalkan jejak. Bagaimanapun, Chen Chen diangkat langsung oleh mantan kaisar, dan mantan kaisar masih hidup. Kita tidak boleh membiarkannya menemukan petunjuk apapun. Selir ini mengerti. Dapur telah menyiapkan favorit Anda, kue ceri dingin, dan memanaskan 2 pot anggur kuning Shaoxing. Bawa mereka ke sini. Ya, Ada yang ingin kukatakan. Kaisar Emeritus,
Hari ini adalah ulang tahun Ibu Suri. Tidakkah Anda ingin? Bagaimana jika ini hari ulang tahunnya? Hari ulang tahunnya, haruskah aku berada di sisinya? Dia hanya menyayangi kedua anaknya. Kapan dia pernah memikirkanku? Dia sendiri tidak baik padaku. Jadi jangan salahkan aku karena tidak adil padanya. Ibu Suri sudah menunggu Anda sepanjang hari ini. Kalau begitu biarkan dia menunggu. Kau juga keluar. Keluar. Xuanyi, jangan biarkan dia membuat Anda merusak kesehatan Anda. Itu tidak sepadan. Aku mengerti. Berikan dia cukup anggur. Bukankah dia suka minum? Kalau begitu biarkan dia minum sepuasnya. Ya, Ibu. Lihat apakah aku menuliskannya dengan baik. Guru besar San membimbingku di dalam hal ini. Tulisan yang mulia lebih baik dari kemarin. Yang mulia hari demi hari. Tulisanmu semakin bagus. melapor kepada Yang Mulia dan Ibu Suri. Kaisar Emeritus dan Selir Mulia Kui telah meninggal dunia. Apa yang kau katakan? Kemarin mereka berdua sedang minum anggur di Shufangsai. Setelah mabuk, mereka pergi berjalan-jalan di Taman Kekaisaran. Mereka tidak sengaja jatuh ke danau dan tenggelam. Ibu Sui. Ibu Sui. Ibu Sui. Cepat panggil tabib Istana Song. Ibu Sui. Ibu Sui. Ibu Sui. Ibu Suri, kau membuat Chen ketakutan setengah mati. Chen sudah kehilangan ayahku. Apa yang akan kulakukan tanpamu? Ibu Suri pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk tetap berada di sisi Yang Mulia. Tapi Yang Mulia, kau harus ingat. Kau adalah Kaisar Dahong. Bahkan jika langit runtuh, kau tidak boleh panik. Putramu sudah ingat. Melapor kepada Yang Mulia dan Ibu Suri mengenai pengaturan pemakaman Kaisar Emeritus. Bagaimana seharusnya dilakukan? Xuanyi adalah suamiku. Dan ayah Yang Mulia. Dia akan dimakamkan sesuai standar tertinggi. Bagaimana dengan Selir Mulia Kui? Biarkan mereka dimakamkan bersama. Ibu Sui. Kau sekarang istri sahaya. Ini. Aku sama sekali tidak menginginkan itu untuk dimakamkan bersama si tua bangka itu. Apa yang selalu ayahmu dambakan adalah Selir Mulia Kui. Mari kita penuhi keinginan lamanya. Akan dilakukan seperti yang Ibu Suri katakan. Ya, Kui Lingrong. Aku hanya menggunakan metodemu sendiri melawanmu. Jangan salahkan aku. Ibu Suri. Kaisar Emeritus tidak akan datang malam ini. Anda tidak perlu menunggunya lagi. Li Xuanyi, kau menyia-nyiakan kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku sampai mati. Tidak ada yang bisa. Xiang Yun. Ambil ini. Untuk Kaisar Emeritus. Biarkan dia minum sepuasnya. Selain itu, cari kesempatan lain untuk membuat dia dan orang itu tidak sengaja jatuh ke air. Setelah selesai, aku akan menjadikanmu kepala Kasim. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Ibu Suri, hamba ini pasti tidak akan gagal dalam misi ini. Xiang Yun, suruh para pembunuh mengikutinya. Jika dia mengkhianati kita, bunuh dia tanpa ampun, ya. Proklamirkan titah kekaisaran. Atas titah langit. Kaisar menitahkan. Hamba, meskipun masih muda, telah naik tahta, dan baru saja mulai memerintah kerajaan. Namun, urusan negara sangat luas dan rumit. Khawatir mengecewakan leluhur. Ibu Suri Xuan. Bijaksana, berbudi luhur, dan murah hati, telah lama ditakdirkan oleh langit. Serta urusan militer dan negara yang krusial, mata pencarian rakyat, dan tata kelola pemerintahan, petisi dari 6 kementerian, persembahan dari negara-negara fasang. Semua akan diawasi dan diputuskan oleh Ibu Suri. Menunggu pengesahan vermilion hamba. Promosi dan demosi pejabat pangkat ketiga ke atas. Pengerahan 100.000 pasukan garnison. Perubahan gelar dan tunjangan untuk klan kekaisaran. Harus memiliki segelven, baru kemudian dapat dilaksanakan. Hormati ini. Dengan hormat mematuhi titah kekaisaran Baginda. Pada hari pertama, aku tiba di Istana Pangeran. Aku bersumpah bahwa dalam hidup ini, tidak peduli cara, apa yang kugunakan, aku akan menulis ulang nasib tragis pemilik asli untuk menjadi orang yang memegang kekuasaan tertinggi. Ibu Suri.